كثيرا وشكر الله. Kultum itu kuliah 7 menit. Di judulnya Kultum yang ya Ramadan 1443. Jadi sudah 1443 tahun Bang Mamat hijrah ke kota Madinah. Dan sejak dia hijrah dari Mekah ke Madinah, dunia ini tidak aman dengan perlakuan Bang Mamat dan turunannya. Itulah sebabnya saya ikut merayakan. Ini adalah bulan suci. Bulan suci. Bulan di mana setan itu iblis itu di kerangkeng, tapi penjahat di mana-mana malah bulan ini ramai. Apalagi di masjid itu banyak maling sandal di sana. Jadi setan itu masih berkeliaran di mana-mana, bahkan di dalam tempat ibadah. Maksudnya tempat ibadah di sana. Ya. Makanya sejak Bang Mamat itu pindah ke Madinah, dunia kacau semuanya. Catat tahun berapa yang aman. Hanya Islam di Indonesia ini disebarkan ketika kehancuran Islam itu benar pada titik paling rendah, dibawa oleh ulama-ulama Gujarat di India, dan sebagian juga ada yang berpendapat bahwa dari Hadramaut banyak datang ke Indonesia. Ya, seperti Habib Rizik, Anies, Zen Kribo, itu turunannya. Turunan yang datang dari Hadramaut. Ya, menurut cerita saya juga ini adalah keturunan itu. Tapi saya nggak mau menyambungkan diri dengan Bang Mamat. Nggak ada urusan. Pokoknya yang saya percaya dari Adam sampai hari ini, lahirlah Saifuddin Ibrahim pendobrak agar hidup dalam kebenaran dan keadilan. Tegakkan keadilan. Oleh karena itu, saudara-saudara, selalu diserukan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Itu kata Bang Mamat. Siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisaban, berhitung-hitung, berhitung, maka diampuni dosa-dosanya yang dulu dan yang akan datang. Oh, hebat itu orang puasa. Ya, saya telepon dulu Pak Ma'ruf Maklov Kiai Haji. Apakah Bapak Haji tadi puasa? Kalau Bapak itu haji puasa, kenapa nyuruh nangkap MKC? Pak Kiai? Halo Pak Kiai. Pak Kiai Makluf Ameng. Bapak Wakil Kadrun Indonesia. Apakah benar-benar Bapak berada di dalam bulan puasa menegakkan kebenaran dan keadilan? Putus.
Pak kakek tua ini gimana ya? Nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu, saudara. Saya harap beliau mengisi pengajian dan kita live bersama dengan Kiai Haji Maklov Ameng. Katanya beliau itu dulu ketua UI, tapi langsung diangkat jadi presiden negara antah berantah yang tidak jelas keadilan dan kebenarannya. Oleh karena itu, hadis yang dipakai tadi itu adalah hadis agar seluruh manusia yang berpuasa mengingat kembali dosa yang dulu dan dosa yang akan datang itu, karena perbuatan hatimu yang kotor itu diperbaiki kepada sesama umat manusia. Sesama umat manusia harus saling mengasihi, sesama bangsa, bukan masalah agama. Oh, masuk lagi. Ini dari Pak Marmot ini, Pak Maput, Pak Maput, Pak Semaput, dermak sampean. Apakah Bapak itu sudah naik haji? Oh, sudah katanya. Bapak kalau sudah naik haji, tidak boleh mengancam-ngancam saya agar channel ini dibunuh. Jangan dimatiin. Ini kasihan channel saya. Channel untuk cari makan, Pak. Bapak sudah kebangnya tekan. Dari sejak zaman Soeharto, sampean itu sudah jadi presiden. Pak Mahmud, tolong ya. Apa kata hati Bapak? MKC divonis 10 tahun, Munarman itu hanya 3 tahun. Di manakah hati nurani Bapak? Pak Masfud, jawab dong. Bapak yang mengancam saya, menyuruh saya ditangkap. Bapak itu menteri besar, sudah naik haji, Pak. Apakah sampean itu puasa nggak tadi? Ini bukan menghina, Pak, bukan menghina. Saya sedih karena keadilan di bangsa saya tidak bisa ditegakkan. Padahal Bapak itu haji, orang Madura. Madura. Teluk lemah sampean. Kenapa tidak mampu melakukan keadilan, Bang Mahfud? Keadilan itu harus ditegakkan. Yahya Waloni yang lebih jahat itu. Hanya 5 bulan. Jaksa dan polisi itu bawahan Bapak. Pak Malmud. Apakah Bapak tadi puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kutiba kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Jadi kalau Bapak
tidak melakukan keadilan, tidak beriman alias kafir. Bapak tolong sebagai menteri besar, koordinator, afala takilun, apakah Bapak nggak pakai akal untuk melihat jelas dengan mata hati? Kalau nggak punya mata, pakailah mata hati kita masing-masing. Hai para menteri, hai menteri agama juga, pakailah hati nuranimu untuk melihat ketidakadilan ini. Bapak jangan nyuruh untuk mematikan channel saya, karena ini tidak ada kaitannya apa-apa. Saya hanya mengajak agar NKRI, negara saya, penuh dengan keadilan, penuh dengan kebenaran, toleransi, dan damai. Untuk membuat bangsa kita ini toleransi dan damai hanya dengan hidup adil, Pak Marmut. Haleluya, haleluya. Sudah berbagai macam cara saya ngomong. Saya dengan firman Tuhan, dengan khutbah-khutbah. Nah sekarang saya mau ceramah Ramadan. Afala yatadabbarun, apakah Bapak tidak berpikir, tidak merasa bahwa keadilan ini sudah hancur, di mana negara menggunakan jaksa dan hakim untuk memenjarakan rakyatnya sendiri, yaitu MKC. Kok jahat sekali Bapak Menteri. Bagaimana model kayak begini ini Pak Menteri Mahfud? Saya diancam-ancam sama Bapak, nggak boleh pulang ke Indonesia. Menteri macam apakah Bapak ini? Apakah Bapak ini Menko Polhukam MIS? Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Islam saja. Yang Kristen tidak dapat. Maka kalau saya pulang bisa-bisa Bapak hukum kejam. Oleh karena itu tolonglah saya ini Pak Mahfud. Saya rindu tanah air, saya rindu kota Bima, kampung saya di Parado, orang desa dusun sama dengan Pak Marmut. Amin. Pak Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang memerintahkan polisi nangkap MKC lalu mengeluarkan uang. Betapa jahatnya kakek-kakek tua. Makin tua makin menjadi seperti kelapa, makin tua makin bersantan, tua-tua keladi makin tua menjadi. Saya yakin Bapak tadi tidak puasa. Walaupun Bapak itu kiai. Tolong jawab. Karena Bapak ini sangat prejudice sosial, benci sosialmu itu. Karena agama.
Wahai Muslim Indonesia, bertobatlah kalian. Masa ini bulan suci kamu benci. Kalau bulan puasa begini di seluruh NTB, Pulau Sumbawa, dan Pulau Lombok itu menghina Saifuddin. Jadi di setiap masjid di Lombok sana selalu sebut Saifuddin Ibrahim. Oleh karena itu tolonglah Pak Amin, tegakkan keadilan, perjuangkan kebenaran. Tolong ini kejahatan hakim dan jaksa, penyidik yang tidak punya mental, tidak profesional, membawa kasus KC ke Ciamis, bukannya kebalik. Karena kasusnya itu dibalik. Pak Kapolri, katanya kamu orang Kristen. Kenapa Kapolri tidak punya hati nurani? Apakah kamu mau membuat bangsa kita ini kacau terus? Karena jenderal-jenderal bawahanmu itu adalah pengecut, penjilat. Seperti si Kadron Napoleon Bonaparte. Model apakah negara ini? Jangan dipermainkan. Saya ini bukan saja membela orang minoritas, tetapi orang-orang Papua yang dihina oleh kalian ini, oleh tentara dan polisi, sangat menyedihkan bangsa ini. Mengerikan bangsa kita ini. Ayyamam ma'dudat faman kana minkum syahr falyasum. Apabila kamu melihat beberapa hari tertentu, barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, harus mengganti puasanya itu. Saya puasa terus, tidak perlu lihat bulan. Karena saya puasa semau saya, kapan saja saya mau. Jadi tidak disatukan seperti dalam suatu bulan. Maka puasa begitu ngaco. Iya. Orang wanita dalam keadaan hamil, melahirkan, atau sedang haid, enggak boleh puasa. Demikian juga tidak boleh sholat. Aneh. Orang hamil ataupun orang haid tidak boleh puasa. Tetapi harus mengganti di bulan berikutnya. Orang haid itu sudah alamiah. Kenapa harus diganti? Ngaco. Puasa kacau kayak begitu. Nggak boleh baca Al-Quran pula. Gara-gara haid. Aneh. Wanita dengan laki-laki itu sama rohaninya, tingginya. Dia boleh baca Alkitab. Orang Kristen boleh baca Alkitab walaupun hamil, walaupun haid.
atau nifas, tidak apa-apa. Ini nggak boleh orang haid baca Al-Quran. Ya tapi itulah aturan Bang Mamat, tidak apa-apa. Saya kan perbandingan agama, hanya membandingkan. Kalau lagi sholat, barisan laki di depan, perempuan di belakang pojok. Oh, kalau orang ke gereja, suami istri gandengan, duduk, nggak batal. Nggak batal puasa, nggak batal wudhu. Ya karena nggak ada wudhunya, ngapain wudhu? Tolong Pak, amin. Agar segera diperbaiki ulang, ditangkap para jaksa dan hakim yang telah menjatuhkan vonis 10 tahun untuk MKC. Nanti dia bisa mati dalam penjara. Kenapa keadilan ini kok tidak didapatkan? Saya sudah teriak-teriak dulu ketika di Indonesia. Jaksanya tidak punya telinga. Jaksanya kepala batu. Mari kita perbaiki ini semua. Agar bangsa kita ke depan menjadi bangsa terdepan. Bangsa yang luar biasa. Bangsa yang hebat. Jadi itulah maksud daripada siaran saya malam hari ini. Agar kita pegang teguh. Hidup di dalam kebenaran dan tegakkan keadilan. Agar kita semua memiliki negara pemerintahan yang bersih. Nggak ada lebih daripada itu, nggak ada. Apa yang saya minta, apa yang saya harap. Jangan lagi menghina minoritas, beda agama. Mari kita mampukan bangsa ke depan. Sama-sama menikmati fasilitas negara. Sama-sama bisa sekolah di sekolah negeri. Sama-sama yang agama apa saja boleh masuk. Dan anak-anak kita jangan sampai membuli karena beda keyakinan, beda ras, beda rambut, beda suku. Ke depan kita memiliki bangsa yang panglimanya adalah hukum, panglimanya adalah keadilan. Mohon maaf Pak Ma'ruf Amin, Pak Mahfud. Tolong jangan diam. Kasih komen dong. Haleluya. Sudah cukup sedih sekali. Sedih sekali. Melihat ketidakadilan hukum bangsa kita.